puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, datanglah di ibadah kami supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan Yesus senang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semua. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita bisa datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kak Susi ajak semua adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Mari siap semuanya, pasukan Kristus. Siap? Yeay, kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan ya. Sama-sama katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, Ku cinta ku kau. cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Mari adik-adik kita sembah Tuhan lebih lagi. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kita katakan terima kasih Yesus. Kami datang untuk menyembah. Kami
Saat ini kami berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna untuk bangsa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi, memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, presiden kami dan wakil presiden kami Tuhan. Sertai di mana mereka berada Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Berkati setiap apapun mereka kerjakan Tuhan, setiap visi misi yang mereka rencanakan Tuhan beserta dengan kabinet-kabinet mereka Tuhan. Semua untuk kebaikan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, provinsi kami Tuhan. Pemimpinnya Tuhan Kau memberkati, gubernur dan wakil gubernur Tuhan. Sertai Tuhan, berkati setiap hamba-Mu ini Tuhan. Supaya setiap apapun yang mereka rencanakan Tuhan, semua untuk kesejahteraan kami yang ada di kota kami ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Opa Niko dan keempat wakilnya, Opa Gede dan ketiga wakilnya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang mereka lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah minggu. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk Kak Gimi dan Kak Ruslim serta dan kakak sekolah minggu Tuhan. Urapi setiap kami yang melayani di sekolah minggu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan boleh mengajar yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang tua kami Tuhan. Engkau memberkati setiap orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati perekonomiannya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, semua boleh berhasil Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap adik-adik, setiap anak-anak yang bersekolah Tuhan. Engkau memberkati mereka setiap pelajaran mereka, setiap sekolah mereka Tuhan. Engkau yang menjadikan mereka anak-anak yang lebih pintar daripada anak-anak seusia mereka Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kepintaran yang berlebih-lebih lagi Tuhan. Lindungi dimanapun mereka berada Tuhan, di lingkungan mereka, di sekolah mereka Tuhan. Berkati juga guru-guru mereka yang mengajar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap karya Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, cinta kasih Tuhan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah ya Tuhan, Pakailah sesuai dengan rencana. pakailah ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami telinga, berikan kami hati yang mau dengar-dengar akan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah kembali. Firman Tuhan kita hari ini berjudul Utusan Tuhan. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 13. Kakak mau tanya, siapakah di antara adik-adik yang mengerti tentang penyakit kusta? Sepertinya pernah dengar Kak. Adik-adik mau tahu? Kusta alias lepra
itu adalah penyakit morbus Hansen yang adalah infeksi menular kronis yang menyerang sistem saraf, kulit, selaput lendir, hidung, dan mata. Kusta menyebabkan kecacatan, mutilasi atau terputusnya salah satu anggota gerak seperti jari. Terus dia itu ada luka borok dan kerusakan lainnya. Mari kita lihat tentang penyakit kusta dari Imamat 13 ayat 45 sampai dengan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis!" Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Kasihan banget ya adik-adik. Nah, adik-adik, adakah di antara adik-adik yang mau kena penyakit kusta? Ih, pasti nggak mau ya. Terus sekarang kakak mau tanya lagi. Ada yang mau sehat? Wah, pasti semuanya angkat tangan nih kan bilang saya mau sehat kak. Dan sekarang adik-adik duduk yang manis, kakak mau lihatkan gambar ini. Adik-adik lihat. Wah, ada yang aneh dengan gambar ini. Coba sekali lagi, tebak apa yang aneh di gambar ini ya adik-adik? Apa ya? Nah, adik-adik, yang aneh pada orang ini adalah dahinya atau jidatnya. Kenapa jidat orang ini aneh ya kak? Bukankah dia ini seorang raja? Mari dengarkan kakak. Adik-adik, orang ini adalah seorang raja dan nama raja ini adalah Raja Uzia atau disebut juga Azaria. Dulu dia cinta sama Tuhan, terus hidupnya benar. Oleh sebab itu, ia ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib sehingga ia menjadi kuat. Tapi setelah kuat, ia menjadi tinggi hati alias si sombong. Maksudnya sombong. Dan lihatlah, ada apa di tangan Raja Uzia ini? Ini adalah bokor ukupan untuk dibakar. Dan seharusnya yang boleh membakar bokor ukupan ini adalah para imam. Tapi Raja Uzia yang telah jadi sombong itu mau melakukan bagian imam. Imam-imam itu telah menegur Raja Uzia. Tapi Raja Uzia malah marah dan tidak mau ditegur. Lalu tiba-tiba sementara raja marah, dia kena kusta. Lihatlah jidatnya adik-adik. Ih, ngeri sekali ya. Raja tiba-tiba kena kusta. Karena apa? Karena tidak taat dan dia sombong. Akhirnya beberapa lama kemudian raja ini mati dengan kena kusta di seluruh tubuhnya. Dan rupa-rupanya adik-adik, bukan cuma Raja Uzia ini yang berbuat dosa, tapi rakyatnya semuanya juga berbuat dosa. Oleh sebab itu, mereka juga pasti dihukum oleh Tuhan. Dan siapakah yang mau memperingatkan orang-orang yang berbuat dosa ini supaya mereka tidak berbuat dosa dan tidak kena hukuman Tuhan? Siapakah yang mau diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan orang-orang yang berbuat dosa tersebut? Siapakah yang mau? Dan lihatlah adik-adik, ini adalah gambar seorang nabi. Namanya adalah Bapak Yesaya. Dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan tiba-tiba Bapak ini melihat satu penglihatan yang luar biasa. Ini penglihatannya. Aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang.
dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Lalu adik-adik, Nabi Yesaya yang sangat dikasihi Tuhan menyadari bahwa ia tidak layak dan tidak pantas untuk berada dalam kemuliaan Tuhan yang seperti itu. Lalu dengan takut ia berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan bersalah dalam kata-kata." Tapi seorang dari malaikat ini adik-adik menyentuh Nabi Yesaya dan berkata bahwa Tuhan yang baik telah menghapus kesalahannya dan dosa-dosanya telah diampuni. Wah, betapa bahagianya Bapak ini adik-adik. Nah, sampai di sini kakak mau tanya, kira-kira orang yang sudah dihapus kesalahannya atau dosa-dosanya diampuni pasti masuk ke surga atau tidak ya? Ke surga, Kak. Betul sekali. Pasti mereka masuk surga. Pintar semuanya. Tentu saja yang sudah diampuni dosanya pasti masuk surga. Tapi masih banyak orang-orang yang berdosa. Kasihan sekali ya orang-orang yang berdosa ini. Kasihan sekali mereka. Kalau mereka berdosa terus, mereka pasti pergi ke neraka. Siapa yang mau diutus Tuhan untuk memberitahu mereka supaya dosa tidak mengikuti mereka, lalu mengikuti Tuhan supaya mereka bisa pergi ke surga? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga sayang sama orang-orang ini. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara Tuhan dan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka dengan segala kerendahan hati, Nabi Yesaya berkata dengan lembut, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Adik-adik perlu tahu, pelayan Nabi Yesaya berada pada masa pemerintahan 4 raja Yehuda, yaitu Uzia atau Azaria, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nama Yesaya berarti Tuhan menyelamatkan. Nabi Yesaya dikenal sebagai Nabi Keselamatan dan juga Nabi Injili. Karena dari semua kitab di Perjanjian Lama, nubuatannya tentang Mesias berisi pernyataan yang paling lengkap dari Injil Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan. Yesaya adalah seorang nabi yang berasal dari keluarga kalangan atas di Yerusalem. Istri Nabi Yesaya juga adalah seorang nabiah dan nama kedua anaknya mengandung pesan kenabian bagi bangsa Yehuda. Menurut tradisi Yahudi, Nabi Yesaya mati syahid dengan digergaji menjadi 2 oleh Raja Manasye yang jahat. Raja Manasye adalah anak dari Raja Hizkia. Sungguh Nabi Yesaya sangat mengasihi Tuhan dan mau diutus untuk pergi memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang berdosa, sekalipun nyawa taruhannya. Tapi Nabi Yesaya siap diutus menjadi utusan Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Di dalam Matius 10 ayat 7 dikatakan, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Kita ulangi lagi ayat ini sampai kita ingat.
Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sekali lagi adik-adik, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan jawaban Nabi Yesaya karena Yesaya mau jadi utusan Tuhan. Adik-adik, masih banyak orang berdosa di sekitar kita. Baik itu di keluarga kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, di kota kita, bahkan di bangsa kita. Kalau mereka terus berbuat dosa, mereka nanti kemana? Pasti ke neraka. Siapakah yang mau diutus Tuhan untuk pergi memberitakan kabar keselamatan kepada mereka? Tapi Kak, aku ini masih anak-anak. Apakah aku bisa untuk dipakai Tuhan memberitakan kabar keselamatan? Bukan karena kalian masih kecil, tapi yang diperlukan adalah kemauan kalian. Kalau kalian mau, pasti Tuhan mau pakai kita memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Kak, tapi aku masih suka nakal Kak, suka buat salah. Emang aku bisa dipakai Tuhan? Lihatlah Nabi Yesaya. Dia sadar, dia seorang yang najis bibir atau bersalah dalam kata-kata. Tapi dikatakan, Tuhan mengampuni kesalahannya. Demikian juga kita adik-adik. Supaya kita siap diutus menjadi utusan Tuhan seperti Nabi Yesaya. Karena Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita semua. Siap diutus kepada keluarga kita, teman-teman kita, baik di lingkungan kita maupun di sekolah kita. Bahkan siap diutus untuk memberitakan kabar keselamatan untuk kota kita, bahkan untuk bangsa kita. Kita bisa memberitakan kabar keselamatan melalui misalnya media sosial, bisa lewat telepon, bahkan berdoa untuk mereka yang memerlukan doa kita. Banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Jangan kita biarkan mereka nanti pergi ke neraka karena berdosa. Tapi biarlah mereka juga diselamatkan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, kata Tuhan. Apakah jawaban adik-adik? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau siap, kita mau diutus oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman-Mu hari ini. Kami belajar, kami mau diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk memberitakan keselamatan bagi orang-orang yang masih berdosa, bagi orang-orang banyak yang ada di sekeliling kami. Tuhan, bantu kami. Tolong kami untuk bisa memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku